Ada bab berikutnya adalah dzul wajhain. Kita langsung sambung. Ada orang suka memberikan informasi demi kepentingannya. Babu dzammi dzil wajhaini. Orang kepala dua, berwajah dua. Manis di sana, manis di situ. Manis di hadapan kita, kalau di belakang kita dia pahit ngomongnya. Oh, ini dzul wajhaini bentuk daripada kemunafikan. Dan ini biasanya dzul wajhaini akan menjilat juga, penjilat dzul wajhaini. Na'udzubillah. Dulu waktu jauh dari, anggap saja jauh dari seseorang mencaci maki, ngolok-ngolok. Tapi giliran sudah dekat langsung nyanjung habis-habisan. Dulu, anggap saja dalam dunia pemerintahan mungkin, atau kepemimpinan. Di saat jauh dari pemerintah nyaci maki, di saat dekat jadi diam lah ini. Padahal dia diam dan dekat ini nggak ada urusannya dengan pemerintah atau bukan pemerintah, baik atau tidak baik, seharusnya begitu. Jadi gini, dulu waktu dia belum diangkat jadi apa-apa, misalnya dalam sebuah tatanan kepemimpinan, wah dia paling vokal, mengkritisi habis-habis, misalnya. Karena kemudian setelah dia mendapatkan posisi, jadi diam. Oh enggak begitu dong. Berarti itu dzul wajhain dia, mukanya dua. Mestinya setelah menjadi, dia lebih tegas lagi. Karena apa? Kesempatan untuk menyampaikan pesan-pesan itu lebih mudah. Dan ini banyak, ini yang bisa terjadi kepada siapa saja. Rupanya memusuhinya hanya karena tidak mendapatkan bagian. Tidak mendapatkan posisi, tidak mendapatkan kedudukan, maka dia menjadi musuh. Di saat dirangkul menjadi kawan, langsung habislah. Nanti kalau sudah lepas, jadi lawannya lagi nanti. Karena dzul wajhain, mukanya muka munafik. Ini berlaku di antara individu dengan pemerintah, atau orang dengan orang. Kalau dengan orang ini mukanya manis, ketemu orang sebelahnya mukanya manis. Kalau di belakang jelek-jelekin. Na'udzubillah. Ini disebut minal kabair. Dzul wajhain ini punya dosa gede. Dosanya dosa besar. Kalau di depan kita nyanjung, buat puisi, segala macam sanjungan, syair-syair. Ada pada zaman dulu tuh, kalau sudah ketemu buat syair-syair. Kalau di belakang menyaci maki, ngolok-ngolok. Munafik dia, pengkhianat dia, perusak dia. Omongannya bisa dipegangi. Dan dia tersiksa dengan itu semuanya. Dan orang pun pada akhirnya tahu dia penjilat. Coba saja, dalam sebuah tatanan ketahuan kalau dia penjilat. Orang jijik melihatnya. Makanya dia rugi sebetulnya, orang punya dzul wajhain ini rugi sebetulnya. Orang pun tidak senang dengan dia menjijikkan. Oh dia begitu, dia tegas keras, kalau nggak jadi ompong, nggak punya gigi, nggak punya suara lagi. Di mana dia? Menjijikkan, rendah. Tapi orang menegakkan kebenaran, tetap menegakkan kebenaran, dimanapun dia berada. Bukan di saat begini menegakkan, di saat lain berubah, enggak. Dia turun dengan ketegasan. Baik, kita baca dulu hadisnya. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minan nas minallahi wallahu ma'ahum wa huwa ma'ahum yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawli wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ada orang itu menyembunyikan dengan orang. Jadi kalau depan manusia pengen tampak baik. Tapi kalau sudah enggak ada manusia, bebas. Padahal seharusnya dia lebih perlu menyembunyikan ketidakbaikan itu di hadapan Allah yang maha melihat. Menyembunyikan kejelekan di depan manusia. Nah ini. Bentuk-bentuk kemunafikan. Menyembunyikan kejelekan di hadapan manusia saja. Tapi tidak menyembunyikan kejelekannya di hadapan Allah lah ini. Hati-hati. Artinya apa? Di depan orang baik, di belakangnya dia jelek. Di depan orang baik, kalau depan orang Masya Allah ngomongnya, di belakang habis. Dzul wajhaini dosa besar. Adapun dalam ayat ini adalah, kalau yastaghfuna minallahi, bagaimana kita menyembunyikan dosa kita di hadapan Allah? Ya, cara menyembunyikan dosa kita di hadapan Allah adalah dengan dua cara. Yang pertama, tidak melakukan kejahatan tersebut. Yang kedua adalah mohon ampun atas kejahatan tersebut. Itu. Yastaghfuna minallah. Wa huwa ma'ahum, dan Allah bersama kita. Melihat kita, tidak ada yang dilakukan seorang hamba kecuali Allah melihatnya. Itu yubayyitu nama ma la yarda. Tatkala seorang yubayyitu menginap
Kalau tabyid dalam niat itu niat di malam hari. Yubayyitun artinya apa? Di saat seseorang merencanakan program-program kejahatan yang akan dilakukan di esok hari, malam harinya Allah sudah tahu kok. Maksiat, besok aku mau gini, besok aku mau gini, besok aku sudah merencanakan, tulis, WA, telepon. Allah Maha tahu. Seharusnya Allah yang perlu ditakuti. Dia seharusnya menyembunyikan dari Allah dengan tidak merencanakan, tidak melakukan, dan kalau sudah terlanjur melakukan, dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah muhitun maha tahu. Allah muhit, ilmu Allah meliputi semuanya. Tidak ada gerak-gerik kita dimanapun kita berada, di tempat tersembunyi, tempat lapang, semuanya Allah maha tahu. Nggak ada yang tersembunyi. Ini adalah agar ada di benak kita dan di hati kita. Maka dari itu, kembali ke bab. Jangan sampai kita ini bermanis-manis kata dengan orang ternyata tidak seperti yang ada di hati kita. Maka bentuk kemunafikan. Memang orang itu tidak tahu akan kita bohongi, tapi Allah Maha tahu. Apakah kita tidak malu kepada Allah? An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tajidunan nasa ma'adina. Kau akan menemukan manusia itu ma'adin. Atau ma'adin itu adalah tempat tambang. Tambang itu asal, emas ada tambangnya, asalnya emas di sana. Perak ada tambangnya semuanya. Cuman manusia ma'adin nih, ada kita menemukan orang itu ma'adin, dia punya usul. Sebagian menafsir lagi bukan usul. Orang punya watak asli, karakter asli yang baik-baik. Kita menemukan orang kafir dia, tidak kenal Allah. Tapi subhanallah lembut hati, penyayang, penyantun, perasaannya hidup. Ada. Itulah ma'adin. Ada orang kafir, gak beriman, gak kenal Allah, gak kenal Rasul. Dan itu ada di mana saja. Kita ke negeri mana, negeri kafir, di hutan belantara, atau di negeri Eropa, di Amerika, di ini. Ada orang gak kenal sholat, gak kenal Allah. Tapi dia punya pribadi baik, perilakunya baik. Santun, bertutur kata, perasaannya hidup, ada. Itu asal itu, ma'adin. Dan juga diartikan ma'adin punya usul yang baik, yang bisa dibanggakan, keturunan yang baik. Maka khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Kalau orang punya nasab baik di masa jahiliyah, maka kalau masuk Islam pun akan menjadi kebanggaan. Nasab-nasab mulia. Di masa jahiliyah, maka kalau masuk Islam pun dia akan menjadi kebanggaan. Makanya orang-orang yang punya nasab hebat itu dirindukan untuk bisa masuk Islam. Karena apa? Akan menjadi contoh bagi yang nasabnya di bawahnya. Maka akan bangga, itu yang anu saja masuk Islam kok saya tidak. Makanya kalau ada orang-orang yang punya nama hari ini, punya nama hari kemasyhuran, ini termasuk ma'adin juga. Artinya sesuatu yang dibanggakan di saat dia kafir, maka kalau masuk Islam, maka dia akan menjadi sebaik-baik orang di dalam Islam. Termasuk di antara yang punya watak baik, dermawan. Waktu kafir dermawan, masuk Islam lebih hebat lagi. Waktu menjadi kafir dia orang yang sangat lembut hati, masuk Islam tambah lembut hati. Mesti begitu. Maka inilah khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam. Kalau waktu masa jahiliyah sebelum datang Islam atau sebelum masuk Islam dia baik, maka ketahuilah kalau masuk Islam dia akan menjadi lebih baik lagi. Idza faquhu, kalau mereka mau memahami agama, kenal Allah, maka akan menjadi lebih baik lagi. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'ni ashadduhum lahu karahiyatan. Nah, kamu akan menemukan sebaik-baik manusia di dalam urusan ini dikembalikan kepada urusan kepemimpinan wilayah. Maka orang yang paling bagus adalah orang yang paling tidak merindukan kepemimpinan. Sekarang berlomba-lomba membayar miliaran. Apakah bisa menjadi sebaik-baiknya orang atau sejelek-jeleknya orang dia itu? Pengen jadi, apakah terserah bupati, wali kota, dan sebagainya. Ini dikembalikan. Dan memang kalau kembali kepada apa yang disabdakan Nabi,
kepemimpinan jangan diberikan kepada orang yang memintanya. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia ditunjuk, diminta. Dan semula mau nolak. Tidak ada alasan untuk bisa menolak, akhirnya harus menerima. Dan setelah menerima di malam itu, semua keluarganya diajak menangis, menyesal, merasa takut dengan jabatan itu. Nah, sekarang pesta. Baik. Watajiduna syarrun nasi lah ini. Paling jeleknya manusia, dzal wajhaini, yang punya dua wajah. Alayati haula biwajhin wa haula biwajhin. Yang kalau datang kepada sekelompok orang dengan wajah-wajah manis, jelekin yang ada di sana. Kalau sudah masuk kelompok yang satu lagi kelihatan wajah manis, jelekin yang lain. Bekerja begitu. Jadi berwajah, bermanis-manis di depan, kalau di belakang dia adalah jelek wajah, menjelek-jelekan. Kepala dua, munafik, khianat. Ini sejelek-jelek manusia. Hati-hati, jangan sampai ada di antara kita punya kebiasaan semacam. Dan ini kalau sudah orang masuk wilayah ini, kenapa disebut sejelek-jelek manusia? Sebab semuanya dosa yang tadi dilarang. Menggunjing akan dilakukan, menfitnah akan dilakukan, ngadu domba akan dilakukan. Karena kalau sudah bermanis-manis, dia akan nyebut. Yang penting senang. Nanti pulang ngasih hadiah ke saya, atau saya naik jabatan, atau apa. Tahu enggak kau? Tahu enggak? Terus menceritakan. Menfitnah bisa. Menggunjing iya. Ngadu domba iya. Naudzubillah. Wan Muhammad bin Zaid, dari Muhammad bin Zaid anna nasan. Muhammad bin Zaid ini Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Cucu daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab. Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar. Anna nasan, ada sekelompok orang. Qalu, berkata, li jaddihi, kepada kakeknya, yaitu bin Abdullah bin Umar. Ada orang berkata pada kakeknya, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, inna nadkhul ala salatinina. Ada orang berkata, wahai Abdullah bin Umar, gimana hukumnya kalau kami itu kalau masuk kepada sultan kami? Sultan ini maknanya luas. Sultan ini pokoknya punya pemimpinan. Punya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sultan. Kami masuk kepada pemimpin kami, fa naqulu lahum bi khilafi ma natakallamu idza kharajna min indihim. Naqulu lahum, kami berkata di hadapan raja ini, sultan ini, bi khilafi ma natakallamu, berbeda dengan apa yang kami bicarakan, idza kharajna min indihim, kalau kami keluar dari mereka. Maksudnya omongan kami di depan itu beda dengan omongan kami di luar. Qala Sayyidina Abdullah bin Umar berkata, kunna na'uddu hadza, ini kami anggap nifaqan, kemunafikan. Masya Allah. Munafik gak ada iman. Jangan dianggap sepele ya. Munafik itu sesungguhnya mengerikan karena tidak ada iman di dalam hatinya. Kunna na'uddu hadza nifaqan. Ini kemunafikan. Ala ahdi Rasulillah, pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala. Baik, ini adalah rentetan. Rentetan, jangan sampai rentetan agar kita tidak melakukan sesuatu, intinya sesuatu yang menjadikan rusak hati kita dan membuat permusuhan di antara sesama manusia. Dan nanti insya Allah ujungnya adalah yang dituju oleh Imam Nawawi adalah bagaimana kita ini hidup damai, tentram, tidak ada saling benci, saling dengki, tidak ada saling menggunjing, tidak ada saling merendahkan, tidak ada mengadu domba. Itu seperti di surga sebelum masuk surga. Maka dibersihkan satu-satu. Hari ini apa? Jangan punya dzul wajhain, jangan punya dua wajah. Duduk dengan orang ngomong manis karena untuk kepentingannya. Wah, manis. Sudah keluar sambil nyibir dia. Na'udzubillah, munafik. Kalau biasanya kalau di Arab ada jago tukang syair. Nah, ya, jadi penyair, buat syair indah untuk menyanjung, akan mendapatkan imbalan. Nanti kalau sudah dia nggak jadi pemimpin, dia dicaci maki, diolok-olok. Na'udzubillah, munafik. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ini dianggap sebagai munafikan, dan munafik adalah rendah. Bidarkil asfal minan nari, darkil asfal. Jadi keraknya api neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari ngadu domba, menjauhkan kita dari menggunjing, menjauhkan kita dari bermuka dua, dan juga
urusan kita dengan pemerintah, semoga Allah membimbing kita agar tidak salah. Tidak diam dengan kesalahan yang terjadi dari pemerintah, dan juga tidak salah atau niat jelek di saat kita harus menyampaikan kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah waliul amri yang apapun bentuknya ditangani oleh manusia, sesaat ada benarnya, sesaat ada salahnya. Jangan sampai kita tutup mata di saat ada kesalahannya, dan juga jangan sampai tutup mata di saat ada kebenarannya. Itulah orang jujur. Di saat kita harus mengkritiki, dan kita harus mengkritiki dengan tata cara dan aturan, tidak membuat kerusakan. Akan tapi ingat banyak gerakan-gerakan yang kurang memperhatikan hadis-hadis Nabi semacam ini, khawatir itu masuk membuat kerusakan, memprovokasi umat. Di sisi lain, ada orang yang membuat pendekatan kepada pemerintah juga memprovokasi. Sehingga pemerintah akan punya permusuhan dengan sekelompok. Ini gara-gara model. Dan ini bisa saja terjadi. Karena punya kepentingan, dia duduk dengan pemerintah, sering memberikan masukan pemerintah, sehingga pemerintah memandang picik dengan sebuah ormas. Padahal itu ormas Islam. Sehingga pemerintah menilai ormas ini adalah ini. Nah ini gara-gara ormas Islam juga yang mengajukan. Ini berbahaya sekali. Di sisi lain ada satu ormas setiap saat menghantam kebijakan pemerintah juga nggak dibenarkan. Kita harus bisa memilah mana yang harus kita kritisi, mana yang harus kita benahi. Tidak semua dipukul rata begitu. Inilah pendidikan akhlak dari Nabi SAW. Dan kemudian di sisi lain, dari pihak pemerintah tolong harus benar-benar waspada. Informasi ini dari mana? Siapa memberikan informasi? Jangan mudah menerima informasi lalu menjadikan bermusuhan dengan rakyat itu sendiri. Nah, kalau kita cermati dari pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah ternyata adalah untuk membuat tatanan hidup itu indah di diri individu, keluarga, masyarakat, bahkan tata aturan antara atasan, bawahan, jabatan, pejabat, pemerintah dengan rakyat. Kalau dituruti adalah indah semuanya. Dan kuncinya adalah bagaimana kita punya semangat dalam hati kita untuk selalu baik hati, menjadi orang yang soleh. Kemudian kita ingin membuat kebaikan pada orang lain, menjadi orang muslih. Jadi nggak cukup orang baik dengan dirinya sendiri. Kalau orang baik hanya untuk dirinya sendiri, nggak banyak manfaatnya nanti. Dia selamat itu saja, pangkatnya belum tinggi. Tapi kalau sudah punya kiat mendamaikan orang, maka pangkatnya tinggi. Al-muslihun, membuat damai di antara umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu semuanya kuncinya harus punya ilmu. Dia bukan pengadu domba, dia bukan pendendam, dia bukan orang suka menggunjing, dia bukan orang munafik. Itu. Secara otomatis kalau akhlak ini dipegang, dilaksanakan, dimiliki, maka dia akan menjadi orang pilihan tersebut. Akan keluar kalimat yang menyelamatkan. Perilakunya pun akan bermanfaat. Tidak merugikan orang lain. Saling mencintai. Itu buah keindahan di dunia sebelum keindahan di akhirat. Wallahu a'lam bissawab.